Koordinator Daerah Mata Pelajaran IPA di Kota Probolinggo. Beliau mengajarnya di MTS di Kota Probolinggo. Langsung saja Ibu Eva ya, saya mulai. Jadi ini demi menjalankan tugas PPG dalam jabatan yang saya laksanakan di Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan terkait tentang pembelajaran IPA materi gerak lurus. Pertama itu kira-kira apa yang menyebabkan rendahnya minat belajar siswa pada materi kalau menurut saya materi gerak lurus itu sebenarnya materi sederhana, cuma pemahaman anak sulit karena memang konsep dasar mereka yang masih rendah, sehingga anak itu kalau diajarkan dengan media atau konteks yang real itu mereka sulit untuk menalar gitu. Akhirnya ya mereka juga malas untuk memahami materi gerak lurus itu. Menurut saya seperti itu. metode guru juga berpengaruh ya Bu Eva Ya jelas karena memang di kelas disajikan oleh guru tidak menarik, medianya tidak ada, metodenya tidak bagus, anak juga malas untuk memahami materi. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Jadi ada dua faktor. Yang pertama siswa yang menganggap sulit ya Bu Eva, yang kedua metode guru yang kurang menarik bagi siswa. Kemudian yang kedua ada terkait dengan literasi. Nah, siswa kita atau siswi-siswi sekarang itu banyak yang rendah literasinya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan literasi siswa itu rendah? Sebenarnya literasi itu dimulai dari diri kita sendiri ya, kondisi lingkungan di rumah terutama. Kalau orang tuanya itu membiasakan anak-anak suka membaca, kemudian disajikan dengan mungkin mereka terbiasa dengan membaca materi. Terus sekarang kan cenderung anak itu lebih suka mendengarkan, mereka malas untuk membaca, sehingga khususnya kalau materi gerak lurus yang memang harus butuh pemahaman, kalau sudah membacanya saja malas, bagaimana memahami materinya? Dan seperti itu ya benar. Jadi literasi ya jelas ya. Sekarang ini kan kondisi negara kita aja kan memang sangat minim. Iya. Berarti tergantung dari pembiasaan dari rumah ya Bu Eva ya. Kan Lingkungan. Kalau faktor misalkan kurangnya literatur untuk dibaca berpengaruh apa enggak? Bisa berpengaruh. Jadi kalau misalkan contoh di sekolah saya. Kalau di sekolah saya itu sebenarnya perpustakaannya ada. Cuma memang karena anaknya yang tidak terbiasa atau dibiasakan ayo baca buku ke sana gitu. Akhirnya kan mereka malas ya karena sudah tidak terbiasa masuk ke perpustakaan. Jadi perpustakaan itu bukan lagi tempat yang mereka datangi untuk membaca, tapi ya hanya sekedar pinjam buku selesai lah. Jadi tidak dimanfaatkan. Nunggu di sini ya Bu Eva. Jadi itu. Dan yang terakhir kita ke numerasi Bu Eva. Jadi kira-kira menurut Bu Eva apa yang menyebabkan literasi numerasi siswa itu masih rendah? Gerak lurus. Materi gerak lurus. Sebenarnya materi gerak lurus itu numerasinya tergantung dari kemampuan operasional matematika anak-anak ya. Karena memang di situ hanya pembagian, perkalian. Cuman karena itu tadi kembali karena mereka tidak memahami soal, karena kurang terbiasa dengan literasi membaca soal seperti apa, akhirnya mereka kan juga bingung harus dibagi apa dikali gitu kan, sehingga dasar mulanya ya kan memang operasional matematika juga masih rendah, sehingga mereka untuk melanjutkan itu juga kesulitan ya, seperti itu. Kurangnya kebiasaan latihan juga itu ya Bu Eva ya. Kemudian yang berikutnya di sekolah saya itu ada siswa yang dalam pembelajaran tuh sering tidur. Jadi guru masuk, dia tuh tidur dalam mengikuti pelajaran. Namun dia itu kalau misalkan diberi soal, dia mampu Bu Eva. Jadi dia kesulitannya adalah dalam mengikuti proses pembelajaran. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan siswa itu kesulitan dalam pembelajaran? Itu lagi guru ya, itu tuntutan kita sebagai guru ya, bagaimana menyajikan materi pelajaran itu semenarik mungkin dengan desain pembelajaran yang bagus, dengan media-media yang menarik. Kalau kita sudah menguasai kelas, melibatkan banyak siswa, kemudian mereka ikut langsung dalam praktikum atau ya yang menarik, otomatis tidak ada yang tidur ya menurut saya. Mereka asik dengan apa yang kita sajikan dan asik mencoba, terutama materi gerak lurus itu kan butuh praktikum sebenarnya praktikum ya.
Kalau praktikum insya Allah mereka langsung paham. Jadi tidak mungkin mereka ngantuk. ngantuk karena mereka terlibat langsung. Jadi tidak satu arah. Kalau kondisi kelas itu satu arah ya memang cenderung anak itu ya memang akhirnya tertidur, males. Ya berarti tergantung bagaimana gurunya bisa membuat kelas itu Hidup semenarik mungkin. Jadi dimulai mungkin guru masuk memberikan persepsi yang Iya. yang semenarik mungkin ya Bu Eva. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah terkait hubungan guru dan siswa. Kebanyakan, terutama di sekolah saya, dalam proses pembelajaran itu masih berlangsung komunikasi satu arah. Jadi gurunya menjelaskan, siswanya diam, ada yang ditanyakan, ya diam gitu ya. Kira-kira penyebabnya pembelajaran masih komunikasinya satu arah itu apa ya Bu? Kembali lagi seperti tadi ya Bu. Iya. Komunikasi satu arah itu tercipta karena guru tidak menyajikan desain pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak terlibat di dalamnya. Otomatis kalau gurunya hanya ceramah saja, anaknya mendengarkan, ya akhirnya anaknya ngantuk dan komunikasinya hanya satu arah. Tapi kalau dikemas dengan praktikum, kemudian melibatkan semua siswa, otomatis kan anak-anak itu tidak akan diam. Mereka juga akan bertanya, mereka juga akan menyampaikan pendapat, mereka juga akan melakukan praktikum sehingga kelas itu hidup. Jadi faktornya ya sama saja ya, yang berasal dari guru. Ya. Bagaimana guru membuat kelas itu hidup? Metode dan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Kalau tadi ada hubungan guru dan siswa, saat ini guru dan orang tua. Nah, di sekolah saya atau sekolah itu hubungan antara guru dan orang tua itu kurang optimal, bahkan terbatas. Kira-kira yang menyebabkan faktor penyebab hubungan orang tua dan guru masih terbatas itu apa? Mungkin yang pertama karena latar belakang yang tidak sama ya. Oh iya. Jelas latar belakang dari orang tua yang tidak sama dengan guru juga menjadi salah satu faktor. Kalau misalkan kondisi mereka, jangankan mau memperhatikan anaknya, rapotnya aja kadang diterima, dikembalikan belum dalam kondisi tidak ditandatangani. Itu yang penting untuk sekolah. Kalau misalkan latar belakang orang tua yang mungkin punya basic yang sama dengan guru, sama kan bisa. Yang menyebabkan kenapa guru itu belum optimal memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif. Bahkan ada guru yang sama sekali belum pernah menggunakan model pembelajaran inovatif. Berarti kalau belum sama sekali menerapkan model pembelajaran inovatif ya karena memang gurunya mungkin nggak pernah titik lagi ya Bu ya. Karena memang pelatihan itu sangat diperlukan bagi kita sebagai seorang guru untuk berlatih bagaimana menyajikan pembelajaran itu dengan semenarik. Jadi kalau misalkan tidak pernah menampilkan ya bisa jadi minimnya guru untuk mengetahui tentang model pembelajaran sehingga ataupun mereka memiliki model-model seperti itu tapi tidak diterapkan karena ya, takut tidak selesai materinya. Tuntutan materi, tuntutan kurikulum nggak selesai nanti sampai materinya habis anak-anak tidak dapat apa-apa hanya bermain ya juga salah satu kendala ya. Cuman memang butuh banyak butuh banyak pelatihan buat seorang guru untuk bisa membuat kelas itu dengan model-model pembelajaran yang baik. Kalau tadi tentang guru model pembelajaran inovatif, kemudian yang berikutnya Bu Eva, ada siswa, terutama siswa saya ya, itu masih sulit mengerjakan soal-soal yang berbentuk HOTS. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan siswa itu kesulitan untuk mengerjakan soal-soal HOTS? Yang pertama jelas input ya mungkin ya. Input anak juga utama ya, karena anak yang memang inputnya rendah, IQ-nya sulit memahami soal. Yang kedua menurut saya karena memang tidak dibiasakan dengan soal-soal yang nalar, soal-soal yang kritikal, untuk kreatif ya, pikiran kreatif, butuh memahami. Jadi tidak disajikan dengan sekedar biasa gitu, tapi disajikan dengan sebuah cerita, kemudian di dalamnya ada proses berpikir gitu. Itu harus dilatihkan kalau menurut saya. Kalau anak-anak terlatih dengan model-model soal seperti itu, lama tahun mereka akan bisa mengerjakan model-model soal. Kurangnya latihan ya. Kemudian input siswa yang rendah ya. Kalau kemampuan numerasi sama literasi berpengaruh tidak Bu? Jelas berpengaruh karena kan membaca, mereka memahami soal juga
bacaan, apalagi soal orang itu dengan ciri bacanya panjang gitu. Kalau sudah literasi bacanya males kan akhirnya nggak memahami. Siswa nggak ngerti maksud soalnya mungkin ya Iya. Bu Eva ya. Kemudian yang berikutnya Bu Eva, faktor apa yang menyebabkan guru itu belum mengoptimalkan IT atau bahkan tidak pernah menggunakan IT dalam pembelajaran? Bisa jadi itu kondisi sekolahnya yang tidak punya sarananya juga bisa ya kan? Iya. Kalau misalkan ada dulu teman saya ada yang ingin menyampaikan dengan sajian yang IT tapi sarana di sekolahnya tidak ada seperti itu. Ya, jadi yang jelas memang sarana prasarana harus mendukung dari sekolah. Yang kedua kemampuan IT yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi nggak boleh gaptek. Sekarang kan anak-anak sudah canggih ya. Anak-anak bisa mengoperasikan apa saja sementara kita sebagai guru tidak bisa mengimbangi. Otomatis jangankan mau melakukan buka aplikasi dan sebagainya, mengerjakan yang sederhana dia tidak bisa. Jadi intinya guru harus harus punya kemampuan IT yang bagus. Contohnya apa itu IT dalam pembelajaran IPA itu apa Bu Eva? Mungkin Bu Eva. Kalau misalkan saya Ya. kalau saya itu misalkan contohnya di listrik dinamis itu kita menggunakan aplikasi yang dibuat dengan dikemas dalam suatu aplikasi ya. Jadi tidak langsung membuat tapi ada menyusun rangkaian ya dengan menggunakan laptop. Jadi mereka minimal resiko itu tidak mereka seperti pet itu ya aplikasi itu. Jadi kan menyusun rangkaian terbuka, rangkaian tertutup atau rangkaian saya di paralel itu dengan aplikasi. Tapi jelas itu sarananya juga harus mendukung. Kembali lagi seperti itu. Kalau nggak lulus Bu Eva biasanya langsung praktek langsung atau menggunakan Kalau saya biasanya pakai praktek ya, pakai praktek time itu. Jadi karena memang kebetulan ya sekolah saya ada, jadi kita pakai seperti itu. Kalau misalkan tidak di sekolah tidak ada, kita bisa pakai mistar gitu ya. Kita bisa pakai mobil-mobilan yang pakai baterai itu. Kemudian bawahnya dikasih kertas alas yang ada mistarnya, ada penggarisnya. Kan mereka berjalan kan juga sudah menunjukkan seperti kerjanya pakai. nanti ada bolongan ini dulu atau enggak? Kan Nanti dikasih tinta, dikasih kata sama Bu Eva. Oh iya. Jadi kan bisa disederhanakan kalau memang tidak punya Kalau tidak alatnya. punya, ya sama seperti saya ini kan saya kurang wawasan ya. Oh ternyata bisa ya pakai Iya, gitu. bisa pakai. Dia nggak punya alat Punya alatnya. bisa. Terima kasih Bu Eva atas saran-sarannya. Terima kasih atas waktunya sudah Iya, diganggu. sama-sama. Iya, doanya amin. Demi tugas wawancara. Mudah-mudahan lancar, Amin, tugasnya amin. hasilnya maksimal Amin. sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Lulus ya Bu Eva. Amin. Terima kasih, sekian dulu